Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai operasionalisasi pelayanan konseling di sekolah pada era 4.0. Pada era 4.0 atau yang biasa kita sebut dengan era milenium ini memungkinkan terjadinya pembelajaran yang syarat dengan muatan pengetahuan yang berorientasi pada teknologi dan terkesan mengesampingkan muatan-muatan psikologis yang ada di dalamnya yang berkaitan dengan sikap, moral, serta hubungan sosial lainnya. Perubahan di era Millennium 4.0 ini juga menuntut perubahan di lingkungan pendidikan, di mana banyak kegiatan-kegiatan di lingkungan pendidikan yang mengadopsi dengan kegiatan-kegiatan yang bercirikan dengan teknologi digital serta sistem pembelajaran yang memakai sistem cyber. Kemampuan guru BK atau konselor di sekolah mengikuti kemajuan teknologi serta mengembangkan peserta didik menjadi sumber daya manusia yang dapat mengendalikan dampak negatif serta mengambil peluang dari perkembangan teknologi dan informasi di era Millennium 4.0 ini sangat diharapkan. Pendekatan layanan konseling yang dilakukan oleh guru BK atau konselor sekolah diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang bijaksana dan yang dapat memanfaatkan teknologi yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi pada era 4.0 ini. Hasil nyata pelayanan guru BK bila dikaitkan dengan era Millennium 4.0 ini akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia untuk meraih keberhasilan dalam memanfaatkan perkembangan yang ada, baik dari guru BK maupun dari peserta didik. Inilah yang nantinya akan menentukan hasil dari pelayanan bimbingan konseling ini. Jika guru BK dapat memberikan pembelajaran yang berorientasi dengan teknologi dan mengembangkan sikap terbuka dalam menerima masukan untuk meningkatkan kompetensi mereka kepada peserta didik dan dari peserta didik juga antusias serta berkeinginan besar untuk mengikutinya, maka hasil dari pelayanan ini akan sangat berdampak pada kehidupan nanti sebagai penerus sangat berdampak pada kehidupan peserta didik nantinya sebagai penerus bangsa yang akan bijaksana dalam menggunakan teknologi sebagai bagian dari revolusi industri. Namun sebaliknya, jika ternyata keduanya tidak dapat saling mendukung dan tidak dapat berintegrasi dengan baik, maka akan berdampak terhadap sikap yang tidak bijaksana dalam menggunakan teknologi sebagai revolusi industri. Kelebihan dari peserta didik yang dinamakan generasi milenial ini diantaranya adalah mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian mereka juga optimis, ekspresif, bebas, serta mereka menyukai tantangan. Generasi milenial menjalani kehidupan sehari-hari dengan terbuka, dengan pembaruan yang ada, dan ingin tampil beda. Mereka juga termasuk generasi yang kreatif, menyukai suasana kerja yang santai, mampu mengerjakan beberapa tugas secara sekaligus atau biasa yang kita sebut dengan multitasking, peduli terhadap gaya atau fashionable, dan cepat beradaptasi dengan teknologi. Namun sebaliknya, di antara beberapa kelebihan mereka, mereka juga mempunyai beberapa kekurangan. Di antaranya, mereka ini mudah bosan, mereka juga memiliki loyalitas yang rendah terhadap suatu pekerjaan, adiksi terhadap gadget, kurang fokus dalam belajar, mudah terganggu dan emosinya yang suka meledak-meledak, pergaulan bebas, kurang mematuhi terhadap etika, serta kurang peduli dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Perubahan-perubahan di era Millennium 4.0 ini menuntut guru BK atau konselor sekolah dan peserta didik beradaptasi dengan cara mengubah perilaku dan pola bekerja mereka, hingga tuntutan keterampilan yang diperlukan masyarakat sudah dapat terpenuhi. Kreativitas dan inovasi guru BK atau konselor sekolah sangat diharapkan untuk merumuskan pendekatan dan model layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan generasi milenial sekarang ini. Program bimbingan dan konseling yang telah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan generasi milenial menuntut kemampuan guru BK atau konselor sekolah menggunakan teknologi sebagai pendukung pelaksanaan program bimbingan dan konseling tersebut. Dalam praktik pelayanannya, maka guru BK atau konselor sekolah harus memiliki beberapa karakteristik berikut ini. Yang pertama, lifelong learner atau pembelajar seumur hidup. Guru BK atau konselor sekolah
harus terus mengupgrade pengetahuannya dengan banyak membaca literasi, berdiskusi dengan guru lain, atau bertanya pada para ahli. Jangan pernah ada kata puas dengan pengetahuan yang mereka miliki sekarang, karena zaman terus berubah dan guru BK wajib untuk up to date agar dapat mendampingi siswa mereka berdasarkan kebutuhan siswa-siswa tersebut. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Siswa yang kreatif lahir dari guru BK yang kreatif dan inovatif. Guru BK diharapkan mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Guru BK dituntut untuk dapat menggunakan teknologi dengan baik. Jadi mereka dapat menggabungkan antara sistem pendidikan, antara metode belajar tradisional yaitu dengan tatap muka dengan penggunaan teknologi digital atau media online. Yang keempat, reflektif. Guru BK yang reflektif adalah guru BK yang mampu menggunakan penilaian proses dan hasil layanan untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, kolaboratif. Guru BK dapat berkolaborasi dengan siswa dalam layanan bimbingan dan konseling. Selalu ada mutual respect dan kehangatan sehingga layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat berlangsung secara menyenangkan. Selain itu, guru BK juga dapat membangun kolaborasi dengan orang tua melalui komunikasi aktif dalam memantau perkembangan anak. Kemudian yang keenam, menerapkan student center. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Kemudian yang terakhir, menerapkan pendekatan diferensiasi. Dalam menerapkan pendekatan ini, guru BK mendesain layanan bimbingan dan konseling berdasarkan gaya belajar siswa, mengelompokkan siswa berdasarkan minat, kemampuan, dan permasalahannya. Dalam melakukan penilaian, guru BK menerapkan asesmen alternatif. Demikian tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai operasionalisasi pelayanan konseling di sekolah pada era 4.0 ini. Mudah-mudahan penjelasan tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.